Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Super Don Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Ini adalah segmen terakhir. Kita akan membahas tentang pembelajaran apa yang bisa kita tarik dari apa yang terjadi di kereta Wush ini ya, Bang Don. Memang ini kan kita kalau mesti belajar, ini adalah proyek-proyek mercusuar yang tampaknya seperti pelayanan atau penyediaan fasilitas publik, tapi kemudian dilakukan tanpa perencanaan atau pembiayaan yang matang, sehingga sebenarnya timbul pertanyaan di titik mana sebenarnya seharusnya ketika akan memutuskan satu proyek itu akan berjalan untuk kepentingan publik, ada semacam rem lah ya Bang Don. Ya, sementara yang kita tahu Pak Prabowo menjanjikan di Tanah Abang kemarin membangun transportasi darat dan kereta api. Salah satu fokusnya itu bahkan harus ada di Sumatera, Kalimantan, Trans Sulawesi, Jawa sudah punya, tapi kemudian akan ditingkatkan. Hal-hal seperti ini kan apa tuh good to be true? Ya, gini, pembangunan kereta api itu mahal. Mahal sekali. Lebih mahal dari tol. Dari studi Anda? Iya. Capex-nya kan mahal sekali kayaknya, ya. Nah, tetapi memang dia begitu OPEX-nya, penganggurannya harusnya lebih murah. Lebih murah, betul. Nah, makanya kenapa kita nggak berkembang relnya, karena itu mahal. Dan lagi, yaitu yang naik gimana? Karena buka jalannya ini kan susah itu, belok ya. Yang kita contoh yang Makassar, Parepare itu juga tidak sukses, ya kan? Kalau semua bisa dibangun mungkin, entah dengan uang dari mana gitu ya. Tapi masalahnya, Bapak bisa jadi alat transportasi umum tidak, karena tarif mesti ditentukan. Wush itu saya ngitung bodohnya waktu itu 1 juta sekali naik. Hitung bodohnya ya. Jadi kalau maksudnya dia sustain untung, nggak usah itu. Nah sekarang kan itu siapa yang mau naik gitu. Nah hal semacam itu yang harus dihitung dengan baik lah. Jangan berpikiran udahlah bebas saja kita kan dapat sekian persen. Kan biasanya begitu. Nah itu yang coba ya dengan pernyataan presiden seperti ini serius. Presiden berniat bangun itu. Dulu Pak Jokowi bilang nawacita, tapi dibangunnya di Jawa, ya kan? Saya tidak berharap Pak Presiden akan sama seperti itu. Jadi yang dia katakan yaitu yang harus di-maintain. Kalau tidak dia bilang kita batalkan dulu sekarang. Kita bangun ini. Nah itu siapa sebenarnya seharusnya yang bisa mengerem itu Pak Agus? Karena kan saya ingat pernyataan Pak Agus waktu itu, ya udahlah kalau presiden mau saya bisa ngomong apa gitu. Jadi ada ketidakberdayaan sebenarnya di titik itu. Iya, karena budaya kita kan begitu, paternalistik. Jadi memang harus Pak Presiden yang bicara. Kalau di level menteri kan bisa lah DPR sih. Sekarang DPR nggak bisa bicara. Mau ya selain karena struktur politik kita ya. Tapi kalau itu sudah betul presiden ambil alih, selesai. Ternyata selesainya entah jadi, entah tidak, pokoknya polemik itu selesai. Mas Fahmi, kalau Anda lihat gagasan Presiden untuk membangun di kereta api, transportasi kereta api di sejumlah pulau tadi itu, apa yang Anda pikirkan? Ya, kalau dari kami, dari MTI tentu mengapresiasi ya, Bang Don. Cuman memang pelajaran dari Wush ini jangan sampai terulang, karena memang harus realistis ya, bukan optimis, tapi lebih ke realistis. Karena kalau kita pengen bangun di banyak kereta, itu tentu sesuatu yang bagus dan luar biasa. Tapi harus realistis dan bukan optimis. Kemudian struktur pembiayaannya itu juga harus matang gitu. Kemudian integrasi, itu juga jadi salah satu kunci yang memang terlupakan nih di pembangunan Wush atau beberapa negara yang seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Kemudian jangan bergantung sama satu sumber pemasukan. Artinya non-fare box-nya ini harus dimaksimalkan. Kemudian transparansi dan akuntabilitas juga memang jadi satu yang penting. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi. Dan yang paling tidak kalah penting itu negosiasikan manfaat yang berhubungan dengan non-finansial. Supaya masyarakat umum ini atau awam ini bisa melihat bahwa ternyata transportasi umum dan massal ini tidak melulu profitnya dari sisi uang gitu.
Mungkin itu Bang Don catatan dari kami, dari MTI. Mas Fahmi, kalau dari MTI sendiri analisanya ini yang realistis nih di depan mata 5 tahun ke depan lah, apa yang bisa kita bangun? Yang bisa dibangun, bisa maksimalkan kereta-kereta perkotaan, LRT bisa diperpanjang sampai Bogor, kemudian MRT fase 3 bisa segera dibuat. Harapannya kemacetan di Jakarta dulu, di Jabodetabek, ini kan jadi salah satu yang sangat krusial sekarang. Bahkan meme di Instagram banyak ya, Daan Mogot, kemudian TBC Matok, macetnya udah luar biasa. Nah, transportasi kereta perkotaan ini tentu jadi yang paling realistis yang bisa dibangun. Selain memang elektrifikasi di sistem persinyalan yang sudah mulai usang di kereta api. Itu sih yang paling realistis menurut kami. Oke. Pak Agus mungkin ada yang ingin ditambahkan yang ini yang realistis 5 tahun periode pertama Prabowo untuk ngapain? Oh, Pak Prabowo. Pak Prabowo yang realistis. Ya tentu yang realistis kan Pak Prabowo punya konsep yang besar sekali yang butuh. Sekarang ini adalah beratasnya korupsi. Itu yang paling realistis. Supaya nanti uang tumpukan lagi kelihatan kita itu buat bayar. Karena penyakit kita itu kalau itu sembuh atau setengah sembuh, kita membaik. Kita akan membaik. Anda optimis tidak kalau melihat pergerakan penuntasan korupsi saat ini kira-kira akan ya 50-50 lah. Karena ini kita terlalu banyak partai kan. Jadi semuanya punya kepentingan. Tapi kalau jangka pendek yang itu contoh aja pokoknya sudah nggak ada korupsi lagi di Kementerian Keuangan, titik. Tidak ada korupsi lagi di Kementerian PUPR misalnya. Udah. Nah, itu sudah membaik. Jangka pendeknya itu. Nah, Anda punya studi kan dulu dekat dengan Jonan. Lalu kemudian itu bisa kawan aja bukan? Iya, tapi jangan begitulah, saya tahu. Sampai kemudian Jonan lah yang menolak pembangunan kereta cepat ini gitu. Dan tentu sebagai Menteri Perhubungan dia tahu betul soal studi kawasan tentang transportasi tadi, termasuk soal kereta yang kemudian tiba-tiba kita dengar dari Pak Prabowo ini gitu. Iya dulu memang yang sangat dia tidak setuju itu soal konsesi. Oh, konsesi. Ya konsesinya kan 50 tahun semuanya. Dia maunya bertahap supaya kalau nggak pas bisa dipinggirin gitulah kurang lebih. Jadi dari konsesi itu dan juga kemahalan. Kan kenapa kita di Jawa saja, Jawa cukup kereta setengah cepat atau kereta ekspres biasa. Bisa kita bangun apa yang saya curiga apa yang Pak Prabowo katakan itu dari zona. Bangunnya keluar Jawa. Itu memang dulu kita waktu saya masih di Komite Kebijakan Publiknya Perhubungan waktu beliau menteri, ya itu kita namanya nawacita kan waktu itu. Jadi harus keluar gitu. Itu keberatannya. Oke. Kedepannya nih Pak Agus, bagaimana memastikan bahwa pemerintah, karena kan ini kayaknya kalau kita melihat program-program Pak Prabowo tuh memang banyak yang ambisius, ya di atas program-program ambisius seperti MBG, kemudian ada koperasi, ini ada masalah satu ini, tetapi kemudian ditutupi lagi dengan ambisi lain untuk meneruskan lebih panjang lain. Sejak zaman Pak Jokowi ini lebih diperparah bahwa program yang ada tidak ada underlying-nya. Itu berbahaya buat saya. Jadi saya mohon pada Pak Presiden segera buatkan underlying-nya. MBG itu tidak ada, terus pemindahan dari mana? BUMN, dulu ada Permen 123 ke Danantara. BUMN ini pusing, gimana caranya yang kita anut. Nah, itu bereskan. Mungkin itu jangka pendek juga, segera underlying-nya dibuat sehingga itu bisa jalan dan ketika ada permasalahan, itu bisa selesaikan. Saya cuma khawatir ketika MBG ini ada keracunan dan meninggal. Itu yang sangat. Sekarang saya khawatir juga mungkin salah satu membuat makanan itu basi kan air. Airnya dari mana? Masakkah dia? Apa dari galon? Kalau galon mahal. Ya kan? Nggak mungkin 10.000. Itu akan menambah harga. Iya, atau dari isi ulang. Ini kan kita nggak tahu. Itu yang perlu dibereskan. Terus saya ingat ibu saya dulu, kalau masak nasi, mateng kan dibuka dan dikipasi supaya uapnya kuat. Itu mencegah busuk. Nah sekarang kan pasti banyak yang ditutup aja. Kan masaknya pasti tengah malam atau sebelum tengah malam. Karena 3.000 orang. Bukan hal yang mudah. Nah itu diperbaiki karena yang saya agak heran mesti belajar ke India. Kita tahu beli makanan di India seperti apa. Itulah ya yang aneh-aneh gini jangan lakukan dulu. Biar Presiden membereskan, ikuti saja apa. Saya mungkin termasuk yang agak berbeda dengan Mas Agus. Saya merasa bahwa ini proses yang harus diperbaiki dari hari ke hari. Jadi kan ini kan semua kebijakan yang populis ya. Bahwa ada masalah karena ini betul besar sekali ya.
masuk di akal. Jaga jangan sampai ada yang meninggal. Itu betul, harus dijaga. Karena anak-anak itu pencernaannya belum sempurna. Iya. Gitu.